Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu untuk IPS kelas 8 di semester Gasal, materi tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Materi ini nanti kita akan mempelajari seputaran kerjasama negara-negara ASEAN yang nantinya akan kita pelajari ada dampak apa yang bisa dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Namun sebelum kita mempelajari materi ini, terlebih dahulu kita harus senantiasa berdoa dulu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi ini kita akan sampaikan terlebih dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi nanti di pembelajaran ini diharapkan para peserta didik atau kalian semua yang pertama mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah ASEAN dengan kritis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu nanti peserta didik mampu menganalisis dampak kerjasama negara-negara ASEAN dalam kehidupan sosial. Sementara tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu memperjelas kegiatan-kegiatan negara ASEAN untuk mempertahankan keberlangsungan budaya. Tujuan yang keempat, para peserta didik mampu menganalisis dampak dari kerjasama bidang pendidikan negara-negara ASEAN. Inilah 4 tujuan yang akan kita capai. Untuk selanjutnya kita akan mulai dulu dari bidang ekonomi yang akan kita pelajari pada permulaan materi ini. Untuk bidang ekonomi, bentuk kerjasamanya yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu antara lain yang pertama ada AFTA. Jadi ada AFTA. AFTA itu kependekan dari Asian Free Trade Area atau dalam bahasa Indonesianya yaitu perdagangan bebas ASEAN atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Nah, apa saja yang bisa kita kupas atau bisa kita pelajari untuk kerjasama bidang ekonomi dengan nama bentuk kerjasama AFTA ini? Nah, tentunya kita akan mencari tahu dulu apa itu AFTA. AFTA itu apa? Mestinya dalam pikiran kita akan semacam itu. Nah, mari kita kupas, kita coba, kita telusuri, kita cari supaya kita menemukan apa sebenarnya AFTA itu. Nah, AFTA itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal untuk mendapatkan fasilitas khusus. Nah, mestinya kita akan semakin penasaran. Fasilitas khusus, di situ ada kata-kata fasilitas khusus. Apa fasilitas khusus yang dimaksudkan di sini? Nah, di sini ada kata-kata fasilitas khusus, ya kan? Kalau salah satu bentuk kerjasama jelas, ini sudah pasti. Oh, AFTA itu salah satu bentuk kerjasama. Jadi kalau kita semacam menentukan sebuah kata kunci untuk mencari tahu
bagaimana atau apa atau seperti apa dan seterusnya. Oh, AFTA. AFTA itu mestinya kata kunci yang pertama, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, yang akan kita lanjutkan fasilitas khusus ini. Kita akan uraikan. Di sini ada manfaat AFTA. Fasilitas khusus yang tadi disinggung di depan itu di sini adalah dengan adanya tarif efektif bersama atau Common Effective Prevention Tarif. Berapa besarannya? Besarannya adalah 5-10% per produk baik ekspor maupun impor. Ini sudah menjadi kesepakatan. Dan inilah yang dimaksudkan fasilitas khusus tadi. Kalau tidak tergabung di negara-negara ASEAN, maka tidak akan menemukan yang nama AFTA. Kalau tidak menemukan AFTA, tidak bergabung dengan AFTA, maka kita tidak akan menemukan ini, adanya Common Effective Preferential Tariff yang besarannya 5-10% untuk produk ekspor maupun impor. Kemudian adanya itu tadi, adanya tarif bersama yang 5-10%. Ini mestinya akan berlanjut. Apa yang nantinya akan terjadi setelah ada kesepakatan semacam itu? Nah, muncul tanda tanya lagi. Nah, kira-kira apa, anak-anak? Bisa tahu? Coba mulai dipikir. Ada semacam itu, apa yang nantinya akan terjadi? Nah, baik, tentunya sudah ada yang bisa menentukan atau menemukan jawabannya, tetapi ada juga yang masih belum. Nah, baik yang sudah menemukan atau yang belum, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, selanjutnya. Nah, yang akan terjadi yaitu akan mampu menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama negara anggota ASEAN. Ini yang pertama, mampu menghilangkan kendala perdagangan. Kemudian, selanjutnya akan dapat membantu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing negara di pasar ASEAN. Yang pertama, menghilangkan kendala perdagangan. Mungkin karena ada tarif yang tinggi sebelum ada AFTA, kemudian setelah ada AFTA, tarifnya ada tarif yang ditentukan bersama-sama yang besarannya hanya 5-10%. Kemudian setelah itu bisa tercapai, maka yang berikutnya tentunya di situ akan muncul peningkatan daya saing produk dari masing-masing negara. Ada persaingan produk lokal tentunya. Masing-masing negara tidak akan membiarkan produk lokalnya akan dikalahkan oleh negara lain. Disitulah ada persaingan kualitas. Bukan hanya persaingan kuantitas saja, tetapi akan justru lebih dari itu persaingan kualitas. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah yang kedua, ada organisasi bidang ekonomi di kawasan ASEAN, negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, di sini Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dikenal dengan singkatan MEA. Dulu mungkin kalian juga sudah pernah mendengar, kalau yang aktif mengikuti pemberitaan di waktu-waktu beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak pernah mendengar, ya mari kita akan coba kita perkenalkan kepada kalian apa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ini. Oke, selanjutnya di sini tentang apa Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bagaimana bisa terjadinya. Ini di sini pada akhir 2015 para pemimpin ASEAN ini membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan tentang apa? Kesepakatan tentang membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Nah,
Pasar tunggal, namanya pasar tunggal, artinya tunggal itu jelas satu, ya, bukan jamak satu. Satu. Jadi kalau tunggal itu satu jelas ya. Di kawasan Asia Tenggara. Artinya supaya di kawasan Asia Tenggara itu ada pasar satu-satunya untuk negara Asia. Nah, pasar tunggal itu disebut, diberi istilah dengan nama Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, atau ada juga yang menyebutnya MEA begitu. Nah, untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini ya, ASEAN Economic Community kalau dalam bahasa Inggrisnya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA memberikan manfaat juga. Manfaatnya apa? Manfaat MEA itu membuka peluang satu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, jadi dengan adanya MEA, peluang untuk satu negara menjual barang atau jasa ke negara-negara anggota ASEAN itu sangat besar peluangnya, karena sudah ada pasar tunggal itu tadi, sehingga tidak akan kesulitan untuk menjual barang atau jasa antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian di samping itu juga membentuk pasar tenaga kerja profesional. Nah, yang namanya pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tenaga kerja itu ya bisa diperjualbelikan. Nah, di pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community itu juga menjadi pasar tenaga kerja profesional. Artinya bagaimana? Artinya di negara-negara ASEAN ini sudah saling untuk berkompetisi untuk menyediakan tenaga-tenaga profesional yang bisa bekerja di negara-negara ASEAN, dan itu sudah tidak bisa ditentang lagi karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, tenaga profesional yang dimaksudkan yang seperti apa? Misalnya di bidang kesehatan ada dokter, kan tenaga profesional dokter itu. Kemudian ada ahli teknik, ini juga profesional. Di samping itu guru seperti saya ini termasuk tenaga profesional, tenaga profesi. Karena untuk bisa menjadi guru ini harus mempunyai pendidikan atau kualifikasi pendidikan tertentu. Ya, kalau di SMP seperti saya ini ya minimal S1, kemudian harus memiliki kualifikasi sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Ini nggak bisa dipungkiri lagi, itu harus dimiliki. Kemudian akuntan, accounting, seorang akuntan, orang yang mempunyai profesi di bidang keuangan dan lain-lain, banyak profesi atau tenaga kerja yang sifatnya itu sebuah bentuk tenaga profesi. Nah, ini menjadi salah satu pasar yang bisa bersaing di negara-negara ASEAN. Kemudian dampaknya apa ini? Adanya MEA. Lagi-lagi muncul pertanyaan. Ayo coba. Apa kira-kira dampaknya? Tadi ada peluang, peningkatan peluang untuk menjual barang atau jasa di negara-negara ASEAN. Kemudian ada pasar tenaga kerja yang bentuknya juga sudah sebuah kompetisi. Nah, dampaknya apa ini? Nah, silakan ditemukan, dicoba, dipikir, dicari. Oke, ada yang sudah menemukan? Baik, iya. Kalau anak-anak yang cukup kreatif pasti akan mampu menemukan. Nah, selanjutnya, ini ternyata ada yang belum menemukan juga. Mari kita kupas. Ya, dampaknya ada dua macam. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya apa?
Dampak positifnya, produk-produk negara ASEAN atau negara-negara yang tergabung di dalam organisasi ASEAN dapat akses untuk bersaing di pasar dunia dan juga dapat meningkatkan kualitasnya. Mengapa demikian? Kenapa kok bisa seperti ini? Seperti yang saya tampilkan ini. Kok bisa bersaing? Iya, karena setelah mendapatkan peluang di dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara, pasti akan menjadi efek berikutnya akan terjadi. Apa yang terjadi? Setelah dikenal di negara-negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, pasti selanjutnya akan dikenal dapat dipersaingkan di pasar dunia. Karena Asia Tenggara sudah mengakui kualitasnya, sudah mengakui manfaatnya, sudah mengakui hal-hal yang bersifatnya itu nilai plusnya. Pasti di situ akan menjadi peluang untuk bisa dipasarkan, akan bersaing di pasaran dunia. Nah, di samping itu juga dapat meningkatkan kualitas. Setelah diterima di kawasan Asia Tenggara oleh negara-negara ASEAN, pasti akan selalu ditingkatkan kualitasnya supaya bisa masuk ke pasar tingkat dunia. Ini dampak positif yang bisa kita dapatkan dari MEA atau MEA. Selanjutnya dampak negatif. Nah, ini saya memberikan gambar kucing. Lucu juga ya, kucingnya gedek-gedek karena negatif. Nah, kucingnya itu lagi pusing ini. Kenapa ada dampak negatif juga? Nah, dampak negatifnya nih, bila negara tertentu belum siap penuh, artinya tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka tenaga kerja lokal ini akan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara tetangga. Ini akan kalah. Kenapa kok kalah? Karena nggak siap itu tadi. Nah, kenapa nggak siap? Ya karena mungkin tidak ada peningkatan profesionalisme dari negara itu untuk mempersiapkan tenaga kerjanya supaya tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara tetangga. Ini yang harus kita harus kita sadari, kemudian harus kita antisipasi. Negara kita sendiri, negara Indonesia ini negara besar, jangan sampai ini terjadi. Nah, bagaimana supaya tidak bisa terjadi semacam ini? Tentunya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, yang profesional. Kalian misalnya sekarang yang sedang berada di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, ini menjadi sebuah amunisi besok ke depannya. MEA ini sudah mulai 2015 kemarin sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, sekarang usianya sudah 5 tahun lebih ya. Ini jangan kita sampai ternina-bobokkan oleh keadaan di negara kita sendiri yang mungkin menurut kalian, wah sudah ayem tentrem, enak-enak. Yang penting kita makan, tidur, kenyang, bermain sesukanya sendiri, tidak pernah mengingat bagaimana kita harus bersaing dengan negara tetangga. Jangan sampai punya prinsip yang penting urip. Ya, kalau prinsipnya semacam itu, apa nanti akannya terjadi di negara kita? Kalau hanya sekedar hidup, banyak yang di dunia ini yang hidup. Nah, tetapi kita kan manusia, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita jangan sampai yang penting urip gitu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan itu? Maka kita harus semangat. Saat menuntut ilmu ya semangat, saat harus menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, kerjakan, lakukan dengan sangat hati, lakukan dengan tanggung jawab. Jangan merasa malas-malas, wegah-wegahan dan mungkin malah berniat menyepelekan Bapak Ibu guru. Lah ini yang akan mengalahkan kita sendiri. Jadi yang mengalahkan kita sendiri itu adalah diri kita sendiri karena tidak mau untuk menuntut ilmu sekuat tenaga, kayak tugas sidik wis deledek nek carane wong anu. Wis moh. Nah, ini jangan sampai. Nah, kemudian ini saya munculkan ini. Ini ada
Sekelompok pelajar. Sekelompok pelajar ini membuat formasi. Ini sebagai penyemangat kita. Membuat formasi sambil duduk membentuk tulisan M E A. Nah, ada tulisan MEA. Kemudian di belakangnya ada simbol MEA sendiri, ada simbol ASEAN, ada tulisan siapa takut. Nah, ini yang harus kamu camkan. Dengan ada MEA, siapa takut? Kita nggak boleh takut. Indonesia bangsa yang besar. Negara kita itu negara yang besar, negara yang jangan sampai kalah dengan negara yang lain. Maka kita tidak boleh takut. Kalau kita takut, berarti kita sudah kalah dulu, ibaratnya mau bertanding sudah kalah dulu. Nah, untuk menjawab siapa takut ini tidak cukup ngomong siapa takut, itu aja nggak hanya seperti itu. Tetapi bagaimana kalian semua mempersiapkan diri, karena yang akan bersaing besok-besok itu sudah bukan saya lagi, sudah bukan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian sekarang ini, tapi kalian besok yang harus bersaing. Kalau Bapak Ibu guru yang sekarang mengajar kalian mungkin sebentar lagi sudah harus pensiun, sudah harus berganti generasi. Nah, generasi kalian seperti kalian ini yang nanti ini untuk menjawab siapa takut ini, jangan hanya ngomong tok. Nah, tingkatkan kemampuan kalian, pendidikan kalian, apapun yang harus dikerjakan, silakan kerjakan. Jangan sampai ada niat untuk menyepelekan Bapak Ibu gurumu. Ini penting, apalagi di era PJJ ya, harus belajar jarak jauh. Ada tugas-tugas ya harus kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan, berarti kalian sudah ingin mengalahkan bangsa sendiri di hadapan bangsa lain yang besok akan semakin bersaing terbuka lagi. Oke, itu dulu. Kemudian pengaruhnya apa kerjasama bidang ekonomi? Setelah kita belajar dua organisasi bidang ekonomi, AFTA dan MEA tadi. Ada dampak apa? Ada pengaruh apa di bidang ekonomi secara keseluruhan di kawasan ASEAN? Yang bisa kita sampaikan atau kita pelajari, kita cari dari sumber-sumber yang ada. Ini pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2017 ini mampu mencapai 5,1%, capaian yang cukup tinggi. Kemudian ini kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global lebih tinggi di pertumbuhan ekonomi ASEAN. Di pertumbuhan ekonomi global hanya 3,5%. Ini dampaknya atau pengaruhnya. Kemudian yang kedua, neraca perdagangan. Ini saya munculkan gambar neraca ya, gambar timbangan. Neraca perdagangan di ASEAN juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga hal ini mengindikasikan adanya perubahan ekonomi di kawasan ASEAN. Perubahannya apa? Perubahannya lebih baik, lebih terbuka. Jadi adanya perdagangan yang bebas di ASEAN, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang ada di AFTA tadi. Ini semakin memberikan dampak bahwa perubahan ekonomi di kawasan ASEAN ini semakin terbuka, sehingga peningkatan neraca perdagangan ini cukup signifikan meningkat. Artinya perdagangan antar negara ASEAN itu ada peningkatan yang cukup signifikan, cukup bisa diandalkan. Nah, yang berikutnya yaitu bidang sosial. Ini saya munculkan gambar perahu di tengah lautan atau di atas lautan. Di sini diisi penumpang yang banyak sekali. Dan mohon maaf tanda kutip ini penumpangnya ini wis pokoknya yo penampilannya sak-sak ono sing nganggo kaos oblong, ada yang pakai dan lain sebagainya. Ini nanti akan menjadi latar belakang. Kira-kira ini apa ini? Siapa ini? Ya. Ini siapa? Kira-kira. Coba ditebak. Ini masalah sosial ini, bidang sosialnya. Ini juga menangkut ASEAN ini nanti. Siapa ini kira-kira? Oke, terima kasih. Baik. Ada yang sudah bisa mencoba menebak. Oke, terima kasih. Iya, kita lanjutkan. Nah, masalah kemanusiaan.
Nah, ini juga di tahun 2015 juga ini kejadiannya, ada ribuan pengungsi dari warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga. Nah, ini yang gambarnya saya munculkan tadi. Ini juga di tempat pengungsian. Mereka ini diberi istilah manusia perahu. Kenapa kok mengungsi? Karena di Myanmar terjadi konflik politik. Nah, konflik politik. Ya, ada etnis yang tertentu yang harus mengalami nasib seperti ini, maka dia harus mengungsi. Mereka mengungsi. Ini ribuan jumlahnya, tidak sedikit. Nah, terus ini menjadi masalah kemanusiaan di ASEAN. Ini menyangkut masalah sosial, bidang sosial. Nah, bagaimana ASEAN menghadapi itu? ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya untuk menerima sementara manusia perahu yang dari Myanmar itu. Yang dijadikan pertimbangan apa? Pertimbangannya adalah atas kemanusiaan. Atas pertimbangan kemanusiaan. Ini yang menjadi pertimbangan. Nah, jadi ini negara Myanmar, kemudian ini arah ke negara tetangga. Saya gambarkan seolah seperti itu. Nah, ini ada pergerakan menggunakan perahu ya menuju ke negara-negara tetangga atau masuk di antaranya adalah di Indonesia sendiri. Itu yang terjadi. Kemudian migrasi ini, perpindahan dari Myanmar ke negara-negara tetangga ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau negara yang sedang warganya mengungsi ataupun negara yang menjadi tujuan pengungsian. Ini menjadi dinamika kependudukan, ada peningkatan atau pengurangan. Yang negara pengungsi itu berkurang, kemudian yang negara yang menjadi tujuan pengungsian akan bertambah. Selain itu juga menimbulkan interaksi sosial, seperti ada simpati, empati antar pengungsi dan penduduk setempat atau daerah pengungsian. Ini ada proses semacam itu. Nah, adanya pengungsi dari Myanmar tadi. Kemudian pengaruh kerjasama bidang sosialnya apa? Dengan adanya manusia perahu itu contohnya misalnya. Bidang sosial yang lain juga banyak, misalnya ada kejadian sebuah negara ada gempa atau peristiwa bencana alam yang lain, ini pasti ada solidaritas dari negara-negara ASEAN. Pengaruhnya apa? Kerukunan antar bangsa akan terjaga. Jadi satu-satunya yang bisa menguatkan adanya ASEAN itu adalah kerukunan antar bangsa. Kalau sesama negara ASEAN selalu hidup rukun, nah maka kekuatan ASEAN juga akan tetap terjaga. Ini menjadi salah satu dampak di bidang sosial. Dengan adanya ASEAN kita merasa satu nasib, satu wilayah, pokoknya kita merasa satu lah. Satu ASEAN, satu hal, satu prinsip, kita sama-sama ASEAN, maka akan selalu menjaga kerukunan. Kemudian yang kedua, ada pengaruh berkembangnya sumber daya manusia. Ini tidak bisa terlepaskan. Sumber daya manusia akan berkembang karena ada interaksi tadi. Negara-negara ASEAN saling interaksi, kemudian manusianya saling interaksi, maka di situ sumber daya manusia akan berkembang sumber dayanya. Semakin meningkat, yang tadinya nggak tahu tentang A misalnya, karena interaksi dengan warga negara ASEAN yang lain akan tahu tentang A dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, toleransi antar bangsa di kawasan ASEAN meningkat. Ini pasti, seperti pengungsi tadi. Kalau kita tidak toleran, mesti diusir. Ngapain kamu ke sini? Ngapain pengungsi ke sini? Kamu pulang saja dan seterusnya. Tapi tidak, ya ditahan dulu untuk tinggal sementara. Misalnya seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau ada bencana alam dan lain sebagainya, kita tetap saling membantu. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, bidang budaya. Nah, ini saya tampilkan ada salah satu kegiatan ASEAN Cultural Week. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan budaya. Mari kita akan coba. Kira-kira sudah capek belum ini? Belum ya? Belajar baru segitu capek ya, nggak boleh capek. Mari kita belajar. Saya pengen kalian tetap asik. Nah gitu.
bidang budaya. Mari kita pelajari. Nah, aktivitas apa yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN? Jadi setelah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, yang sekarang bidang budaya. Apa ini? Aktivitasnya apa misalnya untuk kebudayaan ini? Mari kita coba. Ini saya gambarkan anak suasananya senang ya, ini mereka semua senang ya. Yang dilakukan antara lain adanya Festival Budaya ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN menyelenggarakan festival budaya. Jadi untuk menampilkan budaya-budaya lokal dari masing-masing negara ASEAN difestivalkan, ditunjukkan, dimunculkan di seluruh negara ASEAN yang bisa melihatnya secara langsung maupun tayangan dari media elektronik yang lain. Nah, ini Festival Budaya ASEAN 2013 ini digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, ini di negara kita, yaitu tanggal 29 Juni 2013. Nah, ini salah satu bentuknya festival budayanya, ada yang tampil semacam ini. Jadi di situ memang dipertontonkan supaya dikenali oleh negara-negara ASEAN. Oh, negara Indonesia itu punya budaya ini, dan negara Singapura punya ini, negara Malaysia, dan seterusnya. Semuanya ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua ada perkemahan budaya Surumpun. Nah, ada perkemahan budaya Surumpun. Maksudnya kita punya budaya yang serumpun itu yang sama, yang mempunyai rumpun yang sama, asal usul yang sama. Maka di situ menyelenggarakan perkemahan, namanya perkemahan budaya serumpun. Kalau kawasan ASEAN ya ada budayanya serumpun juga. Apa itu perkemahan budaya serumpun? Itu sebuah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lagi-lagi Indonesia peranannya cukup dominan di ASEAN ini. Selalu punya ide, punya gagasan untuk memunculkan apa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk mempersatukan diri. Nah, ini perkemahan budaya. Ya, kalau perkemahan ya saya kira kalian semua sudah tahu ya, namanya kemah ya semacam itu. Cuman di situ bedanya perkemahannya itu dengan basic atau latar belakang budaya Surumpun. Tentunya perkemahannya kegiatannya juga tentang kebudayaan. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada kegiatan industri musik. Nah, ini saya tampilkan alat musik juga. Industri musik ini menjadi salah satu upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN. Nah, mengapa demikian? Nah, karena musik ini menjadi salah satu hasil dari budaya. Jadi musik itu salah satu hasil dari budaya. Budaya yang lain apa hasilnya? Misalnya banyak sekali. Ada tari, ada lukis, dan lain sebagainya banyak. Itu semua merupakan hasil dari budaya. Misalnya kalau di Indonesia, di tempat kita, di Manyaran misalnya, ini kan menghasilkan wayang kulit. Ini budaya Tatah Sungging, ini juga menjadi budaya Indonesia. Nah, untuk musik, ini saat ini sudah menjadi salah satu cabang industri. Karena apa? Ini musik ini peranannya sangat besar sekali di tingkat dunia. Banyak orang yang sukses di bidang musik, banyak yang menjadi hebat di bidang musik. Maka ini sudah menjadi salah satu cabang industri. Supaya apa? Supaya dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Maka terciptalah industri musik tadi. Nah, semacam itu. Nah, kemudian yang keempat, bidang pendidikan. Ini yang perlu kita camkan juga. Untuk bidang pendidikan, ini di kawasan ASEAN ini, negara-negara ASEAN juga melakukan langkah-langkah, melakukan hal-hal yang sifatnya nanti
akan memberikan dampak kepada kita semua, sesama negara ASEAN. Di bidang pendidikan, nah ini yang menjadi permasalahan. Ada permasalahan tentang ketimpangan mutu pendidikan di antara negara-negara anggota ASEAN. Ini menjadi salah satu kendala yang juga kendala yang besar di ASEAN, bahkan terbesar. Tentunya ASEAN selaku sebuah organisasi yang besar, organisasi regional ya, regional itu region itu wilayah Asia Tenggara ya, ASEAN itu tentunya berpikir apa solusinya, harus bagaimana ini, kudu piye kalau wong Jawa ini kan gitu. Nah, solusi yang dicari, yang didapatkan, yang harus ditemukan, harus dilakukan apa? Nah, ini solusi yang pertama, melakukan peningkatan mutu pendidikan di tiap-tiap negara ASEAN. Jadi masing-masing negara ASEAN itu melakukan peningkatan mutu pendidikan. Kalau di negara kita ya seperti ini yang kita jalani sekarang, peningkatan mutu pendidikan juga semakin digalakkan, semakin harus kita tingkatkan. Maka kita sebagai pelaku pendidikan, saya dan Bapak Ibu guru yang lain sebagai guru, ini juga harus selalu meningkatkan mutu pendidikan. Kalian sebagai siswa juga harus semacam itu. Dua-duanya harus sinergis ini. Antara guru dan siswa harus sinergis untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga pemerintah pasti selalu mendorong, memberikan memberikan program-program kepada kita untuk supaya bagaimana peningkatan mutu pendidikan di tiap-tiap di negara kita ini bisa dicapai, itu selalu meningkat, dan itu step by step dari tahun ke tahun dilakukan peningkatan. Nah, kalau di negara kita dulu mungkin pendidikan tidak mengenal yang namanya pendidikan jarak jauh, itu masih sangat tabu atau sangat awam. Sekarang ya sudah meningkat, ada pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Ini gara-gara ada pandemi COVID-19 ini. Dari sisi positifnya, kita ada peningkatan mutu pendidikan di bidang IT misalnya. Nah, dengan adanya PJJ, maka kita harus semakin melek tentang IT, atau semakin tahu, paham, bisa menjalankan aktivitas dengan IT. Ini kemudian juga ada diklat-diklat yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain, lembaga perguruan tinggi dan seterusnya. Ini harus dilakukan, dan ini di negara kita semacam itu. Negara yang lain bagaimana? Ya sama saja, karena ini sudah menjadi komitmen di negara-negara ASEAN, harus melakukan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan studi banding. Nah, ini ada foto studi banding juga yang saya tampilkan di negara-negara ASEAN. Studi banding itu bagaimana toh? Studi banding itu saling berkunjung untuk belajar, mempelajari. Nah, yang dipelajari apa? Keberhasilan dari tempat yang kita kunjungi. Misalnya SMP Negeri 1 Manyaran, Kabupaten Wonogiri, ingin berkunjung ke salah satu SMP di Singapura. Nah, misalnya, kenapa kok ingin berkunjung ke sana? Karena di sana ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang plus, sesuatu yang lebih. Maka kita belajar, studi ke sana. Dengan datang ke sana dengan kurun waktu tertentu, misalnya di sana seminggu atau 3 hari, untuk melihat dari dekat seperti apa toh kok bisa menjadi hebat. Nah, misalnya, nah sekolah kita misalnya ingin menjadi tempat yang dikunjungi oleh sekolah lain atau negara lain, ya kita harus menjadi hebat dulu supaya kita harus bisa dikunjungi, supaya dapat dikunjungi tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada kegiatan melaksanakan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini artinya apa? Saling bertukar pelajar.
Misalnya pelajar Indonesia itu belajar ke Malaysia atau ke Vietnam, kemudian pelajar Vietnam atau Malaysia belajar di Indonesia. Ada pertukaran di situ. Sehingga di situ juga nanti akan ada salah satu upaya untuk bagaimana kesenjangan tadi itu bisa sedikit demi sedikit mampu teratasi, tidak banyak kesenjangan untuk kualitas pendidikan. Nah, misalnya seperti itu pertukaran pelajar. Kemudian apa pengaruh kerjasama bidang pendidikan setelah adanya peningkatan mutu pendidikan di masing-masing negara, kemudian adanya studi banding tadi, kemudian yang ketiga adanya pertukaran pelajar, apa pengaruhnya kerjasama bidang pendidikan itu? Nah, pengaruhnya berkembangnya ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya tadi, karena masing-masing negara sudah komitmen meningkatkan mutu pendidikan, kemudian ada studi banding, kemudian ada pertukaran pelajar, maka di situ akan menjadi sebuah dampak yang tidak bisa dihindarkan, yaitu akan berkembang ilmu pengetahuan di kawasan Asia Tenggara. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, dampaknya apa atau pengaruhnya? Terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Karena ada interaksi tadi, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Ada interaksi, ada saling belajar, saling mencoba, saling memberikan ini. Ada peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian ini yang ketiga, semakin banyak warga ASEAN yang mempelajari bahasa nasional negara anggota ASEAN. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita ulangi yang ke depan tadi, adanya pertukaran pelajar tadi, adanya studi banding, ya khususnya pertukaran pelajar ini yang bisa memberikan dampak. Ini pasti kita akan mempelajari bahasa nasional dari negara yang kita tempati atau kita kunjungi sebagai tempat untuk pertukaran pelajar tadi, karena kita harus interaksi dengan mereka. Nah, maka dari situ warga ASEAN itu akan banyak yang mempelajari bahasa nasional negara-negara ASEAN, karena tuntutannya secara otomatis semacam itu. Jadi seperti itu dampaknya. Kemudian selanjutnya sampai di sini dulu yang kita pelajari. Jadi kalau kita mempelajari tadi mulai dari awal adanya pengaruh di bidang ekonomi, nah, ini kita kupas mulai dari adanya organisasi AFTA dan MEA yang kita ambil contohnya. Kemudian di bidang sosial tadi kita beri contoh semacam itu, kemudian bidang budaya semacam itu, kemudian juga bidang pendidikan. Tentunya dari sini kalian setelah melihat tayangan video ini, saya ingin kalian melakukan refleksi. Nah, para siswa atau anak-anak, tolong buat catatan di bukumu. Nah, bagaimana kesan pembelajaran melalui video semacam ini? Apakah cukup menarik, ataukah biasa-biasa saja, ataukah malah tidak ada tertariknya sama sekali, atau bagaimana? Tulis secara jujur, ini refleksi. Tulis secara jujur. Nah, kemudian berikan saran atau kritik. Boleh kritik pada saya, misalnya harus bagaimana dan seterusnya, supaya nanti kalau saya buat video pembelajaran yang berikutnya sudah lebih baik atau lebih menarik bagi kalian. Nah, jadi itu. Kemudian untuk penugasan ini nanti akan saya sampaikan
tidak melalui forum video pembelajaran ini, nanti akan saya sampaikan di forum yang lain atau menggunakan media yang lain, silahkan nanti akan saya kabari kepada kalian, silahkan nanti dilihat. Nah, itu kemudian sampai jumpa pada materi pertemuan berikutnya, nanti dipersiapkan ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya ini mampu menambah pengetahuan kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu optimis bahwa kita bisa. Kemudian ada kata-kata tadi, siapa takut dengan Mea. Nah, itu harus kalian camkan. Tetap semangat, jangan sampai menyerah. Kalian masih melalui jalan yang panjang, kalian masih akan menemukan banyak permasalahan di usia kalian yang sedang di di tingkat usia anak sekolah ini. Jangan sampai kalah, jangan sampai terlena, jangan tergoda dengan IT yang mungkin dari unsur negatifnya, ya, banyak melihat tayangan yang tidak baik, kemudian hanya selalu main game. Ini tidak boleh. Nah, kalian harus tetap fokus pada belajar dan belajar sebagai seorang siswa. Sekian, mari kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya saya beri penutupan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.